Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat-Nya kepada kita sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam tercurah buat Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah. Hadis ini membicarakan tentang ridha dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah ini sangat penting sekali kita gapai. Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita mendapatkan ridha Allah, berarti kita telah mendapatkan segala-galanya. Sebaliknya, kalau kita tak mendapatkan ridha Allah, berarti kita kehilangan segala-galanya. Walaupun kita mungkin sudah punya jabatan, punya kekayaan, punya ilmu yang luas, tapi Allah tak ridha, itu semuanya akan membuat kita sia-sia, bahkan akan dicampakkan Allah ke dalam nerakanya. Adakah orang seperti itu? Sudah diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yakni seperti Firaun la'natullah. Dia itu kalau dari segi kekuasaan belum ada manusia yang menandinginya. Dia seorang raja besar, tapi ternyata kerajaannya tersebut, kekuasaannya tidak mendatangkan ridha Allah, dan dia dicampakkan Allah ke dalam nerakanya Allah, dan dunia ini dia mendapatkan laknat Allah baginya di dunia wal akhirah. Lalu orang yang diberikan Allah harta yang banyak tapi juga tidak mendatangkan ridha Allah, Qarun. Ya, di hartanya banyak apa ibu yang dimuliakan Allah, tapi ternyata harta itu tidak mendatangkan ridha Allah, dan dia ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Juga laknat Allah baginya di dunia wal akhirah. Orang diberikan kecerdasan ilmu, yakni Haman, juga hidup pada masa Firaun, bahkan menjadi penasihat Firaun, itu memiliki ilmu yang luar biasa, tapi ilmunya juga tidak menghantarkan ridha Allah. Dia juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah baginya dunia dan akhirat. Cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap setiap yang kita lakukan atas dunia ini, apapun yang kita peroleh, itu mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut apa yang kita miliki, ya, kekuasaan kita miliki, harta kita miliki, ilmu yang kita miliki, ternyata itu bukan mendatangkan ridha Allah, malahan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang tidak mentaati Allah, yang jauh dari Allah, tapi diberikan Allah? Ada. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dia tidak salat, bahkan tidak tahu tentang agama Allah, tapi diberikan Allah kecukupan, rezeki ada, anaknya juga tinggi-tinggi sekolahnya, kendaraan cukup semua. Allah sampaikan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka itu diistidrat, itu tidak azab untuknya. Ini kita juga takut, kita memiliki harta, kita memiliki semuanya, kemewahan dunia, ternyata itu hanya istidrat Allah Subhanahu wa taala. Cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka ridha Allah ini sangat penting. Dan ini sering kita baca doanya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridhamu, dan kami mohon ya Allah agar Engkau masukkan kami ke surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kami takut kemarahanmu dan nerakamu ya Allah. Maka hadis riwayatkan oleh Imam Muslim ini, hadis sahih, menyampaikan bahwa innallaha yarda lakum thalasan wa yaskhat wa yakrahu lakum thalasan. Dalam riwayat lain sebutkan yaskhatu. Sesungguhnya Allah ridha, suka kepada kalian 3 hal, dan membenci 3 hal. Ini yang kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Apa saja yang diridha Allah Subhanahu wa taala? Fayarda lakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya oleh sesuatu apapun. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu segala sesuatu yang mendatangkan cinta Allah dan ridha Allah. Apakah itu ucapan, perbuatan, zahir dan batin, seperti salat, puasa, ini semua mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupayalah untuk senantiasa menegakkan perintah Allah. Ketika kita dalam beribadah kepada Allah, jelas Allah ridha kepada kita. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadikan aktivitas dunia kita seperti kita bekerja, kita melakukan kegiatan, bernilaikan ibadah dengan berniat ikhlas lillahi taala. Ketika kita keluar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mencari nafkah, bismillah ya Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah, saya keluar untuk menafkahi keluarga saya. Itu juga bernilaikan ibadah.
Maka tapi kita juga takut ketika kita beribadah, jelas ibadah seperti salat, puasa, melakukan sedekah, ternyata tidak bernilai di sisi Allah karena rusaknya niat kita. Maka kata Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian mensekutukan Allah itu walau dengan sesuatu apapun. Insyaallah mudah-mudahan kita selamat dari syirik akbar, syirik menyekutukan Allah dengan nyata, dengan besar, seperti menyembah selain Allah, menyembah berhala ataupun mendatangi pohon dan segala macam. Insyaallah. Tapi kita takut syirik asghar yang disampaikan baginda Rasul. Apa tu syirik asghar? Itu riya, jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, kita ingin dipuji, kita ingin disanjung, kita ingin mendapatkan perhatian, kita ingin mendapatkan apresiasi tinggi daripada manusia. Ini hari ini kita berat sekali ujiannya. Ketika kita melakukan ibadah, kalau dulu orang tidak tahu YouTube segala macam, sekarang kalau tidak pakai YouTube, tidak pakai ini, rasa-rasanya kurang gimana gitu ya. Maka setiap kegiatan itu diupload. Mudah-mudahan yang upload ini mempertahankan keikhlasannya. Tapi malahan ketika banyak yang nyukai, banyak yang subscribe segala macam, hati semakin senang. Tapi kalau tidak ada yang komen, tidak ada yang like, merasa hati sedih. Ini dipertanyakan keikhlasan kita. Maka dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi disebutkan di antara ciri-ciri orang ikhlas itu adalah sama saja baginya pujian dan celaan. Mau dipuji orang dia lakukan alhamdulillah. Mau dicela orang tidak juga masalah. Kemudian disebutkan Imam Nawawi juga orang ikhlas itu mengharapkan pahala nanti di akhirat, tidak mengharapkan pahala di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pertahankan keikhlasan kita. Ketika kita rusak keikhlasan kita ini dengan mengharapkan sanjungan segala macam daripada manusia, maka di saat itu kita melakukan suatu kesyirikan. Kaum muslimin yang dimuliakan, tapi jangan sekali-kali, oleh karena itu saya tak pula beramal. Imam Nawawi menyebutkan, seseorang meninggalkan amal karena manusia, tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal karena manusia, itulah yang riya. Sementara mengerjakan amal karena manusia, itulah syirik. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu karena orang lain juga tidak baik. Mengerjakan sesuatu karena orang lain juga tidak baik. Lalu apa yang kita lakukan? Kerjakan seluruh ibadah itu murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini kita lakukan apa ibu yang dimuliakan Allah, kita berada dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ibadah yang kita sampaikan tadi adalah tidak hanya tertutup, tidak hanya terbatas hanya ibadah salat, tidak hanya terbatas ibadah puasa, sedekah, tetapi ibadah zahir dan ibadah batin. Bahkan niat kita, hati kita ini juga bisa mendatangkan ibadah. Ketika kita berhusnuzan, ketika kita berniat baik, menjauhi dengki, menjauhi sombong, itu juga mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah, maka kita berupayalah untuk mendapatkan ridha Allah dengan senantiasa menyembah Allah tanpa mensekutukannya sedikit pun. Apakah mensyirikkan syirik akbar, apatah lagi juga itu demikian dengan syirik asghar yang kita kenal yang disebut Rasulullah riya, yang hari ini luar biasa sekali tantangannya bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anta atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaknya kalian ini, kata Rasulullah, berpegang teguh ta'tasimu bihablillah, dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Bihablillah, tali Allah itu apa? Apakah tali membentang ke langit? Tidak. Dijelaskan dalam syarah hadis yang maksud hablillah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Lalu kita pegang Quran, kita peluk, bukan itu. Tetapi yang dimaksud adalah pekerjaan kita, ucapan kita hendaknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim. Kata Al-Quran kerjakan. Kata Al-Quran jangan jemaah dimuliakan Allah SWT. Kita seringkali bahkan menawar-nawar. Seringkali kita menawar-nawar, mencari-cari alasan. Sudah jelas ini dilarang oleh Al-Quran, tapi banyak mengerjakan. Contoh, ketika Allah katakan jangan makan riba. Riba itu haram. Banyak orang, bahkan itu sudah menjadi kebutuhan dia. Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kalau tidak riba, dia tidak makan apa-apa. Bahkan berani mengatakan, kalau tidak jalan ini kami makan apa? Kami makan punya apa? Kami tak akan punya apa-apa. Na'udzubillah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga katakan contoh lain, jangan saling mengejek, jangan saling menggunjing. Tapi kenyataannya banyak orang yang sering menggunjing bahkan di masjid. Duduk bersama-sama menggunjing kawannya. Na'udzubillah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan haram, jangan menggunjing, tapi ditawar lagi. Banyak sekali larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Ahzab,
ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah patut, tidak pantas bagi orang mukmin, laki-laki, mukminah perempuan untuk memiliki alasan pilihan setelah apa yang ditetapkan Allah bagi mereka. Jadi kalau sudah ditetapkan Allah, tidak ada tawar-tawar lagi. Kalau kata Allah perintah, jalankan. Kata Rasulullah perintah, ini perintah, laksanakan. Kalau larangan, tinggalkan, tidak ada alasan. Siapa yang maksiati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia itu dalam kesesatan yang nyata. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir surah An-Nisa dijelaskan salah satu ayatnya bahwasanya suatu ketika adalah orang menuntut keputusan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memberikan jawaban, memberikan keputusan. Maka orang ini yang menerima keputusan tersebut tidak terima, jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu mereka mengadu kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar memberikan jawaban seperti jawaban Rasulullah SAW. Mereka juga tak puas dengan keputusan Abu Bakar tadi. Mereka menghadap Umar. Kemudian Umar juga memberikan keputusan seperti keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan Umar, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini jelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Umar masuk ke kamarnya, kemudian dia mengambil pedang dan memancung orang yang tidak menerima, tidak ridha dengan keputusan Rasulullah. Maksudnya apa, jemaah yang dimuliakan Allah? Sekiranya Umar ada nih, mungkin sudah banyak kita yang mati. Kita sering menantang hukuman, aturan-aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tawar-tawar. Sudah jelas haram, punya alasan. Sudah jelas dilarang, kita bikin alasan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di akhir zaman ini, kita dituntut sekali untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah seperti memegang bara api. Kalau kita pegang, kita terbakar. Tapi kalau kita lepas, dia padam sementara kita butuh. Maka perkuatlah keyakinan kita terhadap tali agama Allah. Berpegang teguh dah dengan Al-Quran. Mari kita cek kembali diri kita, pribadi, keluarga kita. Sudahkah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, atau malahan kita banyak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kita melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, jelas Allah tidak ridha kepada kita. Jelas Allah akan murka kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tatafarraqu. Kata Rasulullah, jangan bercerai-berai. Hari ini malahan perceraian ini sudah menjadi nyata, sudah terang-berang, nampak sekali bagi kita. Banyaknya firqah-firqah. Bahkan umat Islam sekali luar biasa memiliki firqah-firqah, saling merasa yang paling benar. Na'udzubillah. Jangan kita masuk kelompok ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah katakan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita kepada saudara kita, tatkala dia merasakan sakit, kita juga merasakan sakit. Tatkala dia senang, kita juga senang. Jangan saling mencela, jangan saling mencaci. Bahkan kita sedih hari ini. Orang awam bisa mencela seorang ustaz, mencaci seorang ustaz, menghina seorang ustaz. Na'udzubillah. Ya, bisa menyalahkan seorang yang sudah berilmu, belajar jauh, keluar negeri bahkan, menguasai banyak ilmu, tapi dicelanya. Maka kita jangan masuk kelompok ini suka mencela, menghina. Apakah langsung dengan mulut atau dengan tulisan hari ini luar biasa, jemaah muliakan Allah. Maka berpegang teguhlah. Silakan kita beramal dengan keyakinan, dengan ilmu kita masing-masing tanpa menyalahkan ibadah orang, kecuali yang sudah jelas-jelas salah berdasarkan Al-Quran, hadis serta ijma'nya para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qila wa qala. Kalau secara artinya dikatakan dan berkata. Maksudnya banyak cakap yang tak jelas. Ngomong ini ataupun dapat informasi ini langsung di-share. Maka orang-orang yang beriman hendaknya membatasi dirinya dari perkara ucapan-ucapan yang tak jelas. Ya, tidak mau asal ngomong, tak jelas. Tulisannya pun tak jelas. Termasuk kita sampaikan tadi, dapat informasi kita langsung share. Ya, informasi tak jelas, masuk ke WA, Facebook. Sukanya gitu, ya. Jangan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sudah katakan, "Man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah, hendaknya mengatakan yang baik-baik saja. Kalau hendak diam. Dalam surah Qaf kata Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Segala yang terucap oleh lisan kita itu semuanya ada raqib dan atid yang senantiasa mengawasi dan mencatat ucapan kita. Maka berhati-hatilah dengan tutur kata ini. Apalagi kita mengucapkan ucapan-ucapan yang keji ataupun ucapan-ucapan yang kotor. Na'udzubillah.
Berikutnya yang kedua adalah wakasratus soal. Banyak soal, banyak pertanyaan. Ini juga dilarang. Tapi pertanyaan dilarang adalah pertanyaan yang tidak ada manfaat. Contohnya memuliakan Allah. Ustaz atau apa? Kenapa solat maghrib 3? Kenapa isya 4? Tidak 2? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Maka jangan hindari. Nah, atau yang sering kita dengar, duluan telur ayam atau ayamnya. Ini kan pertanyaan tidak ada pentingnya ya. Nabi Adam itu berapa lama dia di surga, walaupun ada juga keterangan, tapi itu kan tidak menambah keyakinan ataupun tidak menambah juga keimanan kita. Sudah cukup kita tahu bahwa Nabi Adam di surga. Salat maghrib 3 rakaat diperintahkan Allah, ya. Tapi ada juga hal yang perlu kita pelajari. Kenapa di Al-Qur'an itu diawali dari surah Al-Fatihah yang kita baca hari ini, mushaf yang ada di hadapan kita, tapi yang diturunkan adalah surah Alaq. Bagi kita tidak mengetahui, bisa kita dipelintirkan atau dipelesetkan, dibodohi oleh orang-orang yang suka merusak Islam. Berarti Al-Quran tak benar. Yang mula-mula turun adalah Al-Alaq. Tapi kok Al-Fatihah yang dulu? Lalu alasannya apa? Itu sesuai dengan yang dibaca Rasulullah di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Di akhir hayatnya bulan puasa 2 kali dibaca Nabi di hadapan malaikat Jibril dan disaksikan oleh sahabat. Itulah yang ada di hadapan kita, susunan yang sesuai dengan yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ijtihad ulama, bukan pula ijtihad sahabat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ada halnya perlu kita pelajari, ada juga hal-hal yang tidak perlu kita pertanyakan atau kita pelajari. Berikut yang terakhir adalah wa idha'atul mal, mensia-siakan harta. Mensia-siakan harta Allah tak suka. Apakah itu dengan menggunakannya ke jalan yang tidak ridhanya, walaupun hanya sedikit, tidak tepat sasaran, kita gunakan selain pada jalan Allah, ini akan dihisap pada hari esok, hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mensia-siakan amal, jelaskan ulama juga, termasuk tidak memperhatikannya, tidak menjaganya. Misal punya rumah kita tidak pernah kita perhatikan kebersihannya, punya kendaraan kita biarkan begitu saja tidak pernah kita perhatikan, termasuk juga mensia-siakan harta. Sehingga harta kita bisa hancur, bisa rusak, bahkan mungkin dicuri orang karena kelalaian kita. Juga termasuk jemaah yang dimuliakan Allah. Maka harta kita jaga, dan harta itu bukan hanya terbentuk pada uang, tetapi seluruh yang kita miliki hendaknya kita jaga dan kita gunakanlah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, karena ini pasti akan ditanya pada hari kiamat sesuai dengan sabda Rasulullah, tidak hilang jejak seorang hamba sebelum ditanya 4 hal. Di antaranya adalah harta. Harta itu 2 soalnya, dari mana didapatkan dan untuk apa digunakan. Maka semakin banyak harta kita, semakin banyak pula soalnya nanti di akhirat. Maka untuk lebih aman, banyak harta, banyakkan infak sedekah kita, seperti yang dicontohkan sahabat Rasulullah, termasuk Abu Bakar, yang dia itu menginfakkan seluruh harta di jalan Allah. Datanglah atuk daripada Aisyah ke rumah Abu Bakar tersebut, kakeknya, dan kakaknya bernama Asma. Wahai cucuku, bahasa kitanya, apa yang tinggalkan ayahmu? Ayahnya adalah Abu Bakar, untuk kalian. Lalu dikatakan oleh Asma tersebut, kakak Aisyah, ini tinggalkan ayah saya. Diambilnya kain ataupun penutup, di bawahnya batu. Ini tinggalkan ayah saya. Artinya apa? Umar tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk anaknya demi berjuang jalan Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, dan kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.